Oke, buat teman-teman yang kemarin sempat udah nonton konten yang part 1 tentang bagaimana membentuk atau mengolah jantan sampai menjadi konslet. Kali ini kita bahas, kita ulas tentang betina. Wah, betina nih seru nih ya. Iya. Katanya bener nggak sih Bang Oji, betina itu sejuta karakter gitu? Iya. Bener ya? Jadi betina ini yang gua dapat lah ya gitu selama gua ngonten, selama gua nanya-nanya ke sono kemari, karena emang gua punyanya betina, nggak punya jantan yang bagus itu. Gue sambil belajar juga nih intinya nih. Jadi bener nggak sih betina ini kudu mandi kenceng? Sebenarnya tergantung, cuman rata-rata 70% adanya di situ. Betina ini rata-rata di 70% maunya mandi kenceng. Iya, ada yang mau dibalik juga kayak jantan, tapi ya rata-ratanya 70% adanya di mandi. Nah ini kita bicara tentang bahan. Kalau kemarin kan kita udah bahas nih tentang jantan. Untuk tahu ini betina ini bakalan bisa jadi konslet, kan nggak semua burung bisa jadi konslet lah ya. Iya. Harus punya bakat, bener nggak sih? Sebenarnya kalau saya nyari betina itu intinya durasinya panjang. Durasinya kudu panjang. Karena lawan sekarang itu berat-berat. Betul. Burung sekarang itu hebat-hebat, makanya saya harus punya materi yang panjang. Buka tutup cepat. Per 3 second, di bawah per 3 second udah buka, durasinya menitan. Iya. Pasti betina saya nyarinya kayak gitu pasti. Nah ini kalau betina ngolahnya, kalau dari Bang Oji sendiri lah, berapa menit Bang? Minimal ngekeknya dia, kriterianya 2 menit lah. 2 menit. Iya. Jadi ngolahnya nggak tanggung-tanggung lah ya. Iya. Nah ini 2 menit setelah jadi konslet ini bisa mundur nggak atau maju durasinya? Sepengalaman saya pernah megang burung betina, lebih Ya. banyak betina kalau saya rata-rata. Apa ya? Durasi itu adanya di pasangannya. Durasi itu ada di pasangannya. Suatu saat udah jadi, coba seandainya ada yang punya konsep betina, seandainya burungnya josan, pasangannya josan. Coba diganti warna biru, saya yakin pasti durasinya bisa ketemu di antara lebih panjang dan lebih pendek. Oh, jadi durasi ini bisa tergantung dari si untulannya tadi. Ya. Gitu ya. Jadi nggak maju mundurnya itu tergantung untulannya. Iya. Oh, nah ini kan mitosnya. Katanya kalau burung 2 menit setelah jadi konslet betina jadi 1 menit mundurnya gitu. Itu enggak itu ya? Enggak. Oh gitu. Ada yang bisa jadi, seandainya kita buatnya semenit, bisa jadi 2 menit, bisa. Asal berani ganti pasangannya. Saya jamin. Saya udah ngelakuin itu banyak burung betina saya kayak gitu. Mundur, ganti pasangan justru lebih panjang. Ya, dicoba aja kalau enggak. Itu enggak. Nah ini obrolannya seru nih. Ini obrolannya seru nih. Kan burung udah ngunci. Eksperimennya kan begitu diganti untulan kan bisa mundur nantinya. Bisa balik lagi ke vektor atau mandek apa segala macam, kok berani gitu eksperimen itu? Ya karena kita ngeliat musuh di gantangan sih. Oh gitu. Ya, karena lawannya berat-berat. Iya. Jadi kembali lagi ngelihat kondisi yang ada di gantangan. Ya. Gantangan saat ini musuhnya luar biasa, nggak kayak dulu lagi. Ya. Kalau dulu bawa konslet udah inilah ya, pede lah ya. Ya, pasti juara. Pasti juara. Kalau saat ini Enggak. jadi makin kesini cetakan-cetakan yang baru ini justru makin dahsyat ya. Iya. Jadi kalau kita nggak nyetak tanggung-tanggung juga percuma ya. Iya. Yang pertama nggak juara di gantangan, yang kedua kalau dijual lakunya kurang mahal itu. Iya. Keren ini. Nah itu untuk betina. Kalau betina ini tetap main jemur nggak Bang Haji? Ada yang main, ada yang enggak kalau saya. Tergantung karakternya dia. Nah ini bener nih. Ini jawaban yang memang bener-bener masuk akal di saya gitu. Ataupun juga yang nonton mungkin masuk akal lah gitu. Jadi kadang-kadang gue sendiri sering nontonin tutorial lah ya di YouTube gitu. Ini burung betina nggak boleh dijemur, nggak boleh atau dijemur kenceng gitu kan. Nah ternyata pas gue lakuin
burung ini bukannya maju, ini malah mandek, malah melintir, malah begini. Jadi kembali lagi ke karakter burung. Iya. Dicoba-coba aja, cuman jangan terlalu ekstrim lah ibaratnya. Yang main burung itu rawatan cuman ada mandi dan jemur, nggak ada yang lain. Ya udah diterapin itu aja. Kalau betina kayak jantan nggak, empatnya kudu kenceng gitu. Enggak. Kalau betina rata-rata justru empatnya 70% adanya di birahi bawah. 70% adanya di birahi bawah. Makanya untuk betina ini banyakan polos. Ya. Polos pasti EF-nya digantung pasti pakai timur. Pasti pakai timur untuk betina. Nah ini setelah nantinya ini gacor, tetap dicariin si untulan. Ya. Dicariin pasangan ini kan resikonya kan dikawin. Jadi gimana ya, kalau betina itu ya kita nilai. Anggap dia dipasangin itu udah konslet, cuman performanya itu makin lama makin turun. Itu tanpa dikawin ya. Kita cobalah buat dikawin. Kalau kita nggak coba dikawin ya kita pasti jalannya di tempat itu. Betina ya nanti jalan nanti enggak, nanti jalan nanti enggak. Mending dikawin. Oh gitu. Jadi posisinya itu mending dikawinin lah. Iya, mending dikawin. Kalau buang telur? Nggak apa-apa. Telurnya langsung dibuang aja, jangan sampai angkrem. Nah, ini lebih mengarah ke seru lagi nih, obrolan kita makin hot nih. Kenapa kudu langsung dibuang dan nggak boleh angkrem nih? Betina itu naluri glodoknya lebih kuat soalnya. Kalau sudah kenal glodok, dia bisa lupa bunyi. Kalau udah kenal glodok, dia lupa bunyi. Pasti ya maunya bertelur terus. Nah, ada betina tanpa diuntulin dikasih glodok ngelor sendiri. Iya. Karena emang bener ya yang tadi Bang Oji bilang bahwa betina ini lebih ini ke glodok gitu ya. Ya, nalurinya pengennya bertelur. Kalau ngeliat glodok yang nelor, bisa nelor sendiri, bisa apa. Berarti bener ya kata orang ini, betina ini kadang kalau ngeliat glodok bisa birahi gitu. Ya. Benar. Nah kalau kayak modalnya dikasih gigitan apa segala macam ini juga memancing birahi si betina. Iya. Karena terpancing buat sarang lah ibaratnya dia. Nah ini yang di luar sana nih yang masih pakai gigitan nih kadang-kadang kan pemikirannya atau pengertiannya untuk menurunkan birahi dari si betina. Padahal itu memancing si betina ini untuk birahi. Iya. Karena pengen bikin sarang. Iya. Karena dia gigit-gigit pasti birahinya naik. Di situ ya. Jadi, nah ini betina nih. Betina ini yang kita carinya yang gimana sih? Yang factor atau gimana tuh? Kalau untuk konslet. Menuju konslet. Pasti burung norbert itu semuanya ya factor. Awalnya factor. Awalnya pasti factor lah ya. Untuk menjadikan betina ini menjadi cuek dan menjadi konslet, untuk ngilangin faktornya itu gimana itu? Dijejer. Oh dijejer. Iya, setiap hari dijejer, mau jantan mau betina baby nggak apa-apa dijejer. Oh jadi bukan gini nih, ini betina kudu betina, Enggak. ini jantan kudu sama jantan gitu nggak? Ya udah. Jadi campur aduk baik. Campur aja. Kenapa itu tujuannya biar apa itu Bang Oji? Ya sepengalaman saya buat dia kalau ngekek itu nggak mengenal jantan, baby dan warna lain. Jadi dia udah biasa di rumah itu ya cuek dengan warna yang sama kayak di gantangan. Jadi seandainya konsep betina ketemu konsep jantan, dia pasti tetap bisa melawan. Karena di rumah ya udah sering ketemu. Jadi tujuannya sebenarnya buat digantangan lagi ya? Iya. Jadi kalau dia deketnya sama betina, dia udah ngunci di rumah, nanti kan digantangan nggak bisa kita. Ya. Yuk gantangan loh betina naik kan nggak bisa. Ya. Sama jantan juga kan? Ya, ketemu baby di atas pasti bangun. Kalau di rumah sudah dibiasain ketemu baby, di gantangan pasti nggak bangun karena dia udah biasa di rumah pun ketemu baby. Jadi triknya di situ ya. Ya. Jadi kadang-kadang betina yang udah ngunci kuat di rumah nih, wah udah yakin nih begitu ketemu baby, ketemu jantan dia balik lagi sadar, balik lagi ke birahinya segala macam karena di rumahnya nggak pernah dibiasakan. Iya. Di situ ternyata kunciannya tuh. Nah itu kalau untuk betina tadi, ini untuk nyari untulannya kadang-kadang kan betina kan galak nih.
Ini untuk ngakalinya gimana tuh? Kalau saya biasa main betina itu pakai betina nanti. Betina versus betina. Ya. Wow. Jadi nanti buat teman tidur aja apa kawin nih? Dia bisa, kawin bisa. Cuman buat teman tidur. Tapi kalau dia performanya makin turun, saya ganti pasti pakai jantan. Biar dia ngawin pakai jantan. Cuman kalau dia awet, nggak turun-turun selama setahun 2 tahun, saya terus pakai itu. Oh. Nah ini gini nih Bang Haji. Ada betina yang tadinya single, dabelan keluar, gacor. Begitu diuntulin, mundur. Dipetel, kagak mau. Ini salah di untulannya, kudu ganti atau gimana nih? Tapi awalnya udah dabelan apa belum? Udah. Udah. Untulannya diganti. Berarti permasalahannya ada di untulan. Ya. Jadi kalau misalkan nih si betina nih udah keluar dabelan, ini untuk ngunci ini tetap kudu ada untulannya ya? Ya. Kalau nggak ada untulan pasti di lapang bangun-bangun. Dia kayak dicariin untulan di gantangan lah. Anggapnya dia itu ya ketemu di sampingnya itu ya mau dipasangin dianya. Jadi ngejar sampingnya, bukan bunyi nampil malah ngejar sampingnya. Oh, jadi apa sebenarnya si pasangan tadi itu kenapa kok bisa dibilang ngunci si Ya. player tadi? Istilahnya ngunci itu ya di pasangan. Biar dia nggak bangun. Iya, istilahnya ngunci itu di pasangan. Nih, Jadi ada gembok, ada kunci, dia dikunci. nih gue baru tahu nih. Jadi selama ini kenapa kok nggak udah keluar dabelan, kenapa nggak disinggilin aja? Iya. Gitu kan ya nggak? Mm-mm. Jadi pas di gantangan dia bisa bangun. Iya. Makanya banyak burung yang bagus, yang punya kualitas saat ini masih disinggilin. Begitu ketemu burung ini dia ngadat. Iya. Ketemu burung itu dia ngadat, performanya naik turun gitu ya. Jadi karena nggak dipasangin tadi ya. Iya. Oke, ini penjelasan yang sangat gamblang, luar biasa untuk di menuju betina menuju konslet, biar bisa jadi konslet. Iya. Ada yang lain nggak Bang Oji untuk betina ini? Ya kalau betina intinya apa ya? Sabar buatnya. Tapi saya yakin kalau gacorin betina itu lebih cepat daripada jantan. Oh, ngacorin betina ini lebih cepat daripada jantan. Jadi konsletnya betina itu sebenarnya lebih mudah dibandingin prosesnya jantan. Mudahnya tuh di mana Bang Oji? Kalau betina itu anggap dia senang mandi ya. Anggapnya dia senang mandi. Pagi kita keluarin, dijejer, kita mandiin sampai lepek. Itu ada rumusnya sih ya. Sebenarnya. Rumusnya gimana nih? Ini makin seru nih, obrolan makin hot nih. Rumusnya gimana nih? Bocorin semuanya di konten kita nih. Ayo. Ya ini sih istilahnya itu 4x5. 4x5. 4 liter. 4 liter. 5 kali mandi. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, habis maghrib mandi, tengah malam mandi. Kalau main betina. Waduh, ini agak kudu ini ya. Orang kerja kayaknya nggak bisa nih melakukan Ya. ini ya. Makanya kalau yang di konsep pasti nggak pernah kerja. Oh iya. Dia megang betina. Iya. Kalau untuk megang konslet betina, lo kudu kagak kerja. Karena setiap hari kudu mandiin burung. 4x5, 4 liter dalam satu hari lo mandiin 5 kali. Wadaw. Waduh, agak berat juga nih, pantesan burung gua kagak ngonci nih. Karena apa ya? Kalau betina itu rata-rata di lapangan mainnya lemes. Bener. Ya, pasti mainnya agak lemes, nggak kayak energik jantan. Kalau jantan itu pasti jalan-jalan Nah. sendiri. Kalau betina pasti mainnya duduk tanpa tenaga, tanpa birahi. Iya. Makanya dia duduk manis. Oh. Jadi ya dibuatnya kayak begitu. Kalau betina udah duduk manis di rumah dipetel pasti bunyi. Jadi kembali lagi yang tadi, burung yang pertama kudu punya durasi. Ya, Itu yang pertama ya. Kalau burung-burung pendek mendingan nggak usah diolah lah. sayang. Ya. Karena lawannya berat-berat. Ya. Prosesnya pun juga mandiin begitu, kalaupun pendek diolah jadi nanti mau berapa gitu ya nggak? Ya. Yang pertama burung kudu panjang, ya kan?
Yang kedua mandinya itu ya Ya kayak gitu banyak. 4 kali 5. Nanti setelah itu kudu cari pasangan yang bisa ngunci si betina ini. Iya. Pertanyaan terakhir. Betina setelah nelor performnya turun atau naik? Rata-rata burung saya nggak naik. Naik malahan ya. Main betina jangan takut dikawin. Main betina jangan takut dikawin. Pesan saya itu, main betina jangan takut dikawin. Jadi kalau nelor ini justru performanya naik. Ya, rata-rata burung kalau dikawin pasti lebih hebat. Sama lah kayak manusia, dia Iya. nggak dikawin ya makin pusing. Ini yang ngomong pusing gak nih? Oke. Cakep nih. Kita udah makin pusing nih. Oke Bang Oji, makin asik obrolannya. Terima kasih ilmunya udah di-share. Semoga yang nonton bisa nyerap semua ilmunya. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, masih asik pokoknya. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.